Oke, ya, kita ketemu lagi di KR53, Kicau Rakyat 53. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Sugeng dalu, kayak anu ya, siaran arum dalu ya, sugeng dalu midhangeetaken pamirsa. Bahasane. Kayak siaran apa? Arum dalu di radio-radio Jogja biasanya begitu tuh. Gitu ya. Malam ini saya masih ditemani oleh Nur Hasanah. Lengkap ya Mas Nur Pri. Hasanah. Sama Mas Pri. Mas Pri siapa? Saya mau manggil lengkapnya enggak tahu. Bukan GS ya. Iya, ini harinya apa ini Nur? Harinya nih. Ini hari Minggu ya. Minggu ya. Tepatnya tanggal berapa Tanggal 12 ini? September 2021. 12, iya. Ya, di edisi Minggu 12 September 2021. Kita salam-salam yang menjadi ikon KR 53 dulu dah. Iya. Selamat pagi Indonesia. Selamat malam Jombang. Kalau ini menarik Baru ini sudah kayaknya lama-lama sudah tahu ini kayaknya. Ya, buat semuanya yang mungkin saat ini lagi pantau ya Mas Iya, Pri di iya, FB-nya KR53 Broadcast, Iya. nanti bisa ikutan gabung lewat mungkin bisa kirim komen. Atau mungkin salam-salam juga boleh ya. Ini kemarin yang sudah komen, selain kita sudah menyapa kemarin kita sudah menyapa Ahmad Aksin Osin. Ya. Itu kayak film apa Jepang. itu Jepang ya Osin. Film waktu kita dulu ya, film Osin. Cuman bedanya kalau itu cewek, kalau yang Aksin ini cowok kayaknya ya. Cowok ini cowok ada di Jombang ini. Yang kemarin Iya. sudah kita sapa. Tapi ada teman yang lain yang komen-komen ini Darwin Lunamaya. Nah, Oh, itu Pak Darwin. Pak Darwin JR yang Kadem. JR Kadem itu ya. Di yang Sidoarjo. Sidoarjo. Ya, dari apa itu namanya? Radio Konco Dewe. Iya, itu. Kata Darwin, Sidoarjo hadir hujan kemarin ini. Oh, kemarin ya. Kemarin Kalau ini sudah tadi sama. Jombang nggak hujan ya Mas ya? Mendung. Kemarin hujan. Ini tadi? Ini tadi gerimis-gerimis. Gerimis ya. Sekarang Pak Darwin, sekarang Jombang dalam kondisi masih redup-redup, Masih mendung. masih dingin-dingin hangat gitulah. Iya, apalagi sambil ngopi Terus ya Mas Pri. ya, ini ada juga Sajid Ahmad Sutekno, ini Nganjuk, mantap Capri katanya. Begitu Sajid. Iya, iya. Sajid yang kemarin datang ke sini Nur, ya apa? Oh, sama Dari Jamaah Ahmadiyah Indonesia itu. Iya. Tapi tidak berbicara Ahmadiyah, kita kemarin bicara oksigen. Oh, Bicara iya, nyawa, iya. bicara napas sama ini Cak Tekno ini. Oh, yang kemarin bareng-bareng itu ya? Bareng-bareng, Oh, iya, bareng-bareng sama Anwar, teman-temannya iya, itu iya, dari iya. Nganjuk itu. Ada Salim, Wonsa itu apa tuh? Wonosalam. Wonosalam, begitu. iya, iya. Oh, ada Salim dari Wonosalam, Wonsa. Nyimak Mbak Nur dan Capri. Terima kasih Salim yang ada di Wonosalam. Iya. Wonosalam tentu tetap dingin kan? Iya, walaupun nggak hujan udah dingin ya Tetap sana, dingin. karena dekat gunung. Ya, kita bisa titip ke Salim ini, jaga Wonosalam. Tetap asri. Tetap asri, tetap banyak hutannya. Jangan kan sampai begitu. gundul. Jangan sampai gundul begitu. Terima Ya. kasih Salim dan teman-teman yang lain yang telah berkomentar di kemarin siaran Ya. kita kemarin itu ya. Yang hari ini mau komen juga bisa ya Mas Ri, Ya, Mas Ri ya. yang malam ini yang mau komen juga bisa, besok kita sebut kembali supaya kita tetap akrab sesama teman, begitulah. Iya. Nah, kalau ada waktu sesekali bisa main ke sini Oh, itu ngobrol sama sangat Mas Ri. diharapkan, sangat diharapkan. Bagaimana itu sangat diharapkan kita mampir di kedai sufi dan sambil menikmati kopi tentu berkicau-kicau di KR53. KR53. Iya. Kicaunya warga Jombang untuk Indonesia. Apa sih motonya, tagline-nya ini? Menyuarakan yang tidak bersuara. Iya, menyuarakan voices for the voiceless. Oh. Waduh, bahasa kerennya itu Mas Ri. Suaranya ngepip. Kalau bahasanya Bung Azim menyuarakan Mustad Afin yang termarginalkan. Mustad Afin itu kaum proletar yang terlantar, itulah. Iya. Ya. Apa tema kita malam ini, Nur? Kita akan itu ya katanya. Malam ini kita akan bahas tentang ngopi dan perempuan. Wih, asik ngopi dan Iya. perempuan. Biasanya perempuan itu ngeteh atau minum air hangat. Nah,
Itu kenapa kok dibilang biasa ya? Iya. Ya, kalau kita lihat ya Mas Pri, kalau sejak kecil mungkin kita lihat dari orang tua, nenek, kakek itu kan budaya ngopi itu masih identik dengan kaum lelaki. Iya, ya begitu ya. Iya. Yang biasanya kan mesti kalau kita bertamu saja, nanti kalau yang laki-laki akan dibikinkan kopi, yang perempuan dibikinkan teh atau sirup gitu. Nah, itu kan secara apa ya? Tidak disadari atau disadari ya itu membentuk apa ya, membentuk budaya. Kalau yang ngopi itu ya yang laki-laki, yang perempuan itu yang teh, yang manis-manis. Kalau yang nongkrong ke kafe-kafe itu ya yang pantas itu laki-laki. Kalau perempuan ini perempuan dianggap tabu. Iya. Atau bisa dibilang perempuan kok nakal yo kok bengi-bengi sik campuran ngopi. Apalagi cekikian di warung kopi begitu ya. Iya, apalagi temannya ada yang cowok. Iya, begitu ya. Itu sudah image-nya ya sudah tidak, pelabelan negatifnya sudah kemana-mana biasanya ya. Sudah menerima stigma seperti itu ya. Iya. Mungkin ini saya membandingkan ada di internet itu saya menemukan dua tulisan dari Oten Cafe dan Oten Coffee tepatnya. Oten Coffee tepatnya dan CNN Indonesia itu. Di Oten Coffee itu 4 alasan kenapa perempuan harus minum kopi. Nah, kenapa itu Mas Pri? Kalau di CNN 4 alasan sebaiknya wanita hindari kopi. Oh, berbalik yang wanita, ini ya. Yang perempuan boleh minum kopi, tapi yang wanita yang tidak menarik boleh. ini Mas Pri, apa bedanya ini perempuan dan wanita? Tentu kayaknya ini yang nulis di Oten Coffee itu sangat feminis sekali ideologinya sudah gitu kan. Sudah perempuan. Sudah perempuan ya. Yang jelas CNN sendiri kan media mainstream kan. Mungkin Oten itu masih berbentuk blog atau apa begitu kan. Apa ya semacam media online sendiri begitu. Ya, dia kan memang satu perusahaan yang apa namanya untuk alat peralatan kopi, kemudian menjual kopi dan banyak artikel-artikel yang berkaitan dengan kopi. Mungkin salah satunya tentang kopi dan perempuan itu Mas Pri. Ya 4 alasan kenapa perempuan harus minum kopi ini kata Oten meningkatkan konsentrasi. Yang pertama, yang kedua menghilangkan depresi, yang ketiga membakar kalori dan yang keempat membuat kulit lebih halus. Ya, asik kan? Mungkin selaku perempuan bagaimana ini bisa dijelaskan. Nanti kita saya bukan kepakar kopi sebenarnya Mas Pri. Iya, gimana? Tapi kalau bikin kopi, enak sekali. Ada yang keluar sepet-sepetnya itu. Asam-asamnya banyak gitu ya. Kalau menurut saya sih kalau yang di artikel Oten tadi ya Mas ya. Itu kayaknya nggak hanya buat perempuan sih. Gitu ya. Buat semuanya yang minum itu memang dia kan ada apa ya? Satu zat yang bisa membuat orang menjadi apa? Lebih semangat. Makanya kenapa orang-orang luar negeri itu kan mereka biasanya sebelum berangkat kerja itu mereka ngopi karena dia bisa minum kopi. Iya, karena itu bisa meningkatkan daya konsentrasi, mungkin lebih semangat gitu. Pertanyaan kalau bangun tidur kita sudah berpakaian rapi mau berangkat aktivitas yang ternyata sudah minum kopi biasanya begitu kan? Biasanya gitu. Ditanya begitu. Tapi kenapa mesti yang nanya yang perempuan biasanya? Iya, biasanya. Itu ya. Iya itu. Mau ngopi apa Mas? Atau ini kopinya sudah siap kan selalu seperti itu ya Mas. Tapi biasanya. Ini di CNN itu 4 alasan sebaiknya wanita hindari kopi, dia juga mempunyai alasan tentunya. Iya, kenapa itu? Dari mengutip dari beberapa riset yang dibuat bahan tulisan itu. Satu, katanya wanita cenderung metabolisme kafein lebih lambat. Begitu. Yang kedua, kafein mengganggu aliran hormonal tubuh. Yang ketiga, kafein menyebabkan pembentukan kista dan 4, kafein dapat meningkatkan infertilitas. Kesuburan ya? Kesuburan katanya itu tadi. Semuanya lebih berkaitan dengan kesehatan ya Mas. Kesehatan ya, tadi ya. Tapi Oten juga saya melihat banyak membahas tentang kesehatan. Untuk meningkatkan sebagai stimulan ya. Jadi memang aktivitas. Berarti ada dua sisi ya Mas Bri kayaknya. Jadi ada sisi positif dan negatifnya mungkin ya untuk tubuh. Tapi kalau menurut saya sih mau positif atau tidak
harus kadarnya itu jangan sampai berlebihan karena gitu. Semuanya yang berlebihan itu akan tidak bagus untuk tubuh kan. Iya begitu, akan berlebihan. Makan berlebihan perutnya tambah sakit. Tapi dari pagi tadi saya sudah berapa kali ya minum kopi sih. Tapi yang pertama gagal, merasa tidak saya minum. Kok nggak enak sekali, terlalu halus karena ukurannya Turkish ya. Jadi seraknya itu ada terlalu begitu tadi pagi. Tapi tentu keduanya tetap merujuk riset tulisan itu. Memang yang menjadi bahan tulisan itu adalah dari riset-riset, dari jurnal-jurnal yang diungkapkan dalam bentuk tulisan di masing-masing media itu. Iya, mesti mereka punya ini sendiri ya. Tetap ngopi terbaik itu di kedai Sufi loh ya. Jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa itu. Yang pasti kopinya digiling ya. Pasti. Fresh, karena kita juga roasting sendiri. Tapi begini Nur, apapun yang terjadi tentang ngopi dan wanita ini, banyak penulis-penulis kita semacam Ayu Utami, Delaras itu menghasilkan banyak karyanya itu juga dilalui dengan ngopi. Bahkan Delaras itu yang di situ ada bukunya berjudul Halusinasi Ngopi atau Kopi begitu. Bukunya itu juga dilalui dengan ngopi. Dia bersahabat dengan alam. Buku itu dikasih itu semacam kata pengantar oleh Ayu Utami, juga laris manis tentang ngopi, menarik itu. Iya, memang sebagian orang ngopi itu nggak hanya sekedar rutinitas, hanya sekedar minuman, tapi bisa menjadi satu media inspirasi. Saya pernah dengar salah satu komika ya, Raditya itu ya, kalau terkenal, dia itu bercerita sebagian besar inspirasi ketika dia membuat film, membuat tulisan itu setelah dia minum ngopi. Setelah ngopi kemudian lihat di awang-awang dia muncul ide gitu Mas Ri. Gitu. Dan mungkin banyak juga ya teman-teman kita yang di luar di sana. Kenapa kalau kerja itu laptop, kopi? Tapi Raditya kan laki-laki. Iya sih. Kalau Ayu Utami, Delaras ini kan banyak penulis itu medianya ngopi menghasilkan karya yang luar biasa. Bahkan Delaras ini menghasilkan sebuah karya novel yang berjudul Saman itu menjadi bacaan pergerakan. Saman yang menceritakan tentang perlawanan ketika tahun 1998 itu juga dilalui dengan ngopi. Iya, memang sih. Termasuk ini cerpen yang terakhir berjudul Terbang yang dipublish Januari 2021 ini dengan ngopi. Pokoknya ngopi untuk semuanya deh, bukan hanya untuk laki-laki. Bukan begitu, Mam. Kalau kamu punya pacar aja ngopi dong, Mam. Jangan dijak ngeteh terus ya. Jangan dijak ngeteh. Iyalah begitu. Dari tadi temanya serius ya. Daripada berserius-serius terus, kita sapa dulu, kita salam-salam ke teman-teman kita Nur yang ada di sana. Siapa saja yang kita ucapkan salam ini. Ada Susi dari Gus Durian Jombang, iya. Gus Durian Jombang. Gimana ini profilnya Susi? Susi apa? Susi Sebeligiti. Itu kan Susinya Tukul itu. Mbak Susi ya, dia temannya Aan Ansori. Jadi cukup aktif ya di teman-teman Gus Durian bersama teman-teman lintas agama. Kayak kemarin yang bom di mana itu juga melakukan doa bersama. Jadi saya melihat teman-teman yang ada di Gus Durian ini mengajak bagaimana kita hidup bernegara, bermasyarakat, berbangsa dengan damai, dengan humanis, dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang tentunya itu ya. Iya. Salam sehat tentunya. Iya, dan Mbak Susi ini sangat suka sekali ngopi. Suka sekali ngopi. Kapan ngopi ke sini? Sudah pernah ngobrol juga di KR. Pernah ngobrol di KR. Pernah ngobrol di KR. Lagi kan tidak tertutup kan? Iya. Ya Mbak Susi kalau mau ngobrol lagi bisa mampir ke sini. Iya, bisa mampir ke KR 53. Iya. Tentunya kepada Mbak Susi ini tetap sehat, tetap semangat, tetap semangat. Ada siapa lagi Mas? Ada itu Lucy Teja dari Grafam, ya. Grafam, ya, itu Bandung. Bandung. Suka beli kopi dia.
suka sekali ngopi dan kalau Mbak Lucy ini sudah kemana-mana ya. Kalau Sufi masih keluar kota, kalau Mbak Lucy kopinya sudah keluar negeri, ke Eropa, sudah diekspor ya. Ya. Tapi tetap kalau meskipun kopi itu di luar negeri tetap Arabica dan Robusta kan, nggak ada kopi lain. Excelsa pernah dibawa. Excelsa. Ya, Excelsanya Sufi ya. Jadi kita maksudku kopi yang di luar negeri tetap namanya Arabica dan Robusta bukan namanya lain. Bukan varietas lain. Bukan. Nggak ada ya. Dari Indonesia dibawa ke di bawah ini ya. Mbak Lucy Teja ini ya. Termasuk Mbak Lucy ini salah satu penggiat kopi yang cukup ini ya. Cukup intens. Iya, cukup intens. Kemudian nggak hanya di lokal tapi juga di nasional dengan beberapa kawan-kawan sesama pegiat kopi. Kalau nggak salah suaminya itu juga ketua ASKI Jawa Barat. Begitu. Mas siapa namanya? Lupa aku. Itu juga ketua ASKI Jawa Barat. Jadi memang Asosiasi Kopi itu ya. Asosiasi Kopi Indonesia. Jadi kedua-duanya ini memang sama-sama suka ngopi dan kopi, memang suka intens di kopi. Dan kopinya enak banget loh Mas Pri. Gitu ya. Ada juga di Sufi ini kopinya Ciwidey dari Bandung. Ciwidey. Iya, itu dari sering saya buat anekdot. Apa? Cara wenak deh hari ini. Kalau saya minum kopi, kalau saya minum kopi Ciwidey, cara wenak deh hari ini. Lah minum Ciwidey itu tadi ya. Ciwidey itu. Ya, selanjutnya ada Iin Mustainah. Ya, Mbak Iin ya dari Semangat Warga. CU Credit Union. CU. Ini tetangga sih Mas Pri, deket sini. Begitu. Jadi dia memang aktif. Kalau dulu sempat berada di beberapa LSM gitu, NGO konsen di Lapesdam di beberapa tempat. Lapesdam NU itu ya. NU Jombang. Nah itu kan melakukan pendampingan kelompok marginal, ada petani, ada tukang beca. Sekarang fokusnya di CU itu koperasi untuk masyarakat ini. Untuk Ustadz Afin enggak? Iya. Tentu ya. Tentu tidak terbebani ya. Apanya? Tidak ada istilah riba atau apa? Ya enggak lah. Paling enggak itu lebih lebih membantu atau lebih lunak dibandingkan yang lainnya. Yang lainnya. Begitu. Ya tentunya salam sehat untuk Iin Mustainah. Mbak Iin ini sukanya ngopi es coffee shaker ya, kalau di sini. Iya. Pakai Excelsa dong itu berarti. Iya pasti. Pernah saya coba pakai yang lain katanya masih enakan yang Excelsa. Sama-sama dibuat shaker. Iya, satunya pernah Arabica sama Excelsa, ternyata balik memang lagi. Memang Excelsa cocoknya untuk shaker. Iya. Enak sekali ya. Coba teman-teman bisa 2 sampai 3 gelas itu. Iya. Untuk sekali minum itu. Suka banget sama es coffee shaker. Ya, teman-teman yang ada di sana datanglah ke kedai Sufi. Shaker shaker mania. Barista Roci akan membikinkan shaker dari Excelsa. Selanjutnya ada ini Ana dari WCC Women Crisis Center. Iya. Ada Mbak Ana ini ya ketuanya. WCC Jombang ya. Jadi ini yang fokus untuk isu-isu perempuan Mas Pri, untuk kasus-kasus kekerasan, pelecehan seksual. Tapi kenapa hanya perempuan saja yang diperhatikan? Anak-anak juga kan butuh perhatian. Anak-anak juga, termasuk korban-korban pelecehan seksual di Jombang kan banyak yang anak di bawah umur ya. Iya. Itu mereka melakukan pendampingan juga. Nanti dulu itu, jangan ke situ. Makanya. Itu nanti dulu. Itu tersendiri yang dibahas. Nanti semoga saja kapan-kapan Mbak Ana bisa ke sini. Semoga saja. Iya, dulu pernah ke sini Mas Pri ngomong soal kekerasan di lingkungan pesantren. Pernah di KR. Begitu. Ya, oke. Ada siapa lagi? Sudah gak ada? Sudah ada teman kita, ada Susi dari Gus Durian, ada Lucy Teja dari Bandung. Ya, ada Iin Mustainah, ada Ana dari WCC. Itu tadi. Semuanya tentu tetap sehat dan bahagia. Kalau sehat saja tidak elok kalau tidak dibarengi dengan bahagia dan semangat. Iya, benar sekali Mas Pri. Penting tubuhnya sehat dulu ya. Tubuhnya sehat dulu ya. Kita kembali ke tema ngopi dan perempuan. Bagaimana sih kalau perempuan itu tadi
perempuan kalau nongkrong di kedai-kedai kopi atau di kafe-kafe sambil ngopi, muncul image itu apa itu sudah lama atau memang gimana? Kalau kita lihat itu memang apa namanya, itu bagian dari apa ya budaya patriarki ya, selain ada stereotip itu kan ada apa namanya pelabelan negatif. Nah salah satunya ketika perempuan misalnya bekerja di luar sampai malam itu akan dapat label negatif. Nah termasuk salah satunya ngopi. Padahal laki-laki sendiri kalau ada perempuan nongkrong di kedai atau di kafe-kafe itu dia masuk begitu matanya melototin, ini melototin. Tapi saya berpikiran mereka tidak akan menilai wedok pengicit nongkrong, tapi dia menikmati begitu. Yang terjadi seperti itu biasanya. Karena mungkin usia yang ngopi Mas Pri. Iya. Kalau usia milenial ya mungkin gitu. Iya. Tapi ada apa namanya yang menarik juga nih Mas Pri. Iya. Dari Oten juga ini Mas Pri. Jadi pada tahun 1475 ya ada kedai kopi pertama di dunia di Turki. Namanya itu Kifahan ya. Nah pada masa itu kopi ini dipercaya mampu mengurangi kram pada perempuan yang datang bulan. Nah, selain itu, yang menarik ada peraturan yang mengatakan bahwa suami berhak diceraikan istrinya jika mereka tidak memenuhi kebutuhan minum kopi sang istri setiap hari. Itu kan unik Mas Ri. Unik ya. Ini saya baru tahu ada ya. Tak kira sebaliknya ini. Kirain suami selingkuh atau istri selingkuh munculnya perceraian ya, ternyata urusan ngopi tidak cocok juga bisa menjadi kira-kira ada berapa persen itu ya itu. Iya ini di Turki. Mungkin kalau di sini itu menjadi amar putusan dalam pengadilan perceraian menjadi guyonan kali. Lucu ya. Gara-gara kenapa kamu minta cerai? Gara-gara saya tidak dipenuhi untuk ngopi. Tapi itu mungkin juga menunjukkan apa ya? Sebegitu apa namanya kebebasan ya, atau mungkin hak yang diberikan oleh perempuan atau penghormatan itu kan beda sekali dengan di Indonesia gitu Mas Pri. Kalau di sini mungkin ditertawakan, kalau di sana itu sudah dihormati ya. Itu apapun jadi keputusan. Pendapat warganya, sangat dihormati ya di sana. Meskipun beda, meskipun kadang-kadang tidak masuk logikanya orang sini, bisa begitu menjadi terhormat begitu di sini. Mungkin apa ya yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi gitu ya. Sama perceraian gara-gara urusan kopi. Kalau di sini kan menjadi bahan ketawaan. Iya tapi sih. Kalau di sana kan sudah menjadi amar putus dia it's okay karena tidak terpenuhi urusan ngopinya. Ya pilihannya cerai begitu kan. Kalau di sini kan mungkin nggak diakomodir juga mungkin ya Mas Pri. Sejauh ini kan misalnya apa namanya karena ada masalah kekerasan atau apa ditinggal oleh istrinya atau suaminya gitu kan. Kalau ngopi memang belum sampai pernah ada kasus kan di sini. Terus juga yang menarik Mas Pri, jadi kertas paper filter itu yang membuat perempuan loh Mas Pri. Itu namanya Melita Benz. Nah, tanpa adanya Melita Benz ini maka industri kopi tidak akan pernah mengenal kopi saring atau kopi filter Mas Pri. Ya, karena Melita Benz ini adalah seorang ibu rumah tangga ya yang membuat paper filter. Pertama kali itu dari buku tulis anak laki-lakinya. Sebelum sekarang udah jadi yang namanya V60 jadi V60 paper itu ternyata yang membuat itu berarti perempuan. Siapa itu Melita Benz itu mengajak minum kopi yang sehat kan, yang tanpa harus mungkin kalau yang aku tangkap gitu aku tangkap sih rasanya lebih soft Mas Pri. Jadi lebih clean dengan ada paper itu kan lebih clean, enggak terlalu. Kalau Tobruk itu kan strong ya rasanya. Kalau menurut saya ya rasanya saya pribadi itu strong. Tapi kalau yang pakai tanpa ampas bening itu sampai bergelas-gelas kayaknya agak fine aja dengan lambung, gitu. lebih bersahabat dengan lambung. Tapi kita tidak tahu ya. Apa yang bikin inspirasi kayak tadi sudah kita singgung, kayak Ayu Utami menghasilkan novel dan cerpen, kayak D. Laras menghasilkan karya-karya tulisnya yang bagus, termasuk ekspektasi dan realita kayaknya itu. Tulisannya prosa atau isi dan prosa itu menarik. Dia dilalui dengan cara ngopi itu tadi. Nggak tahu dia
disaring atau langsung pakai ampas ya. Belum ada itu. Nanti kita buktikan kalau kita ketemu ini dua penulis hebat ini yang banyak menghasilkan buku karya-karyanya ini untuk kita, tentunya buku-buku ini kalau kita beli, tapi kalau belum sempat beli ya belum untuk dan kita. Kopi ini kan sebenarnya tidak berjenis kelamin, Mas Pri. Tidak mengenal gender, siapapun sama di hadapan kopi. Wah, katanya itu semboyan di depan TV itu kan ada. Siapapun sama di depan kopi. Tidak peduli presiden, menteri, tukang becak, sama saja. Ngopi itu rasanya tidak akan kalau yang presiden yang minum kemudian dia jadi enak, kalau yang tukang becak jadi biasa, kayaknya enggak. Makanya jadi laki-laki atau perempuan sama aja. Berarti kopi itu pada dasarnya membawa prinsip kolaborasi, komunal, apa lagi? Berjamaah, terus apa lagi? Setara, terus apa lagi kira-kira? Kebersamaan begitu ya, kira-kira ya. Perdamaian tentu. Jadi Mas, karena itu ada orang rame-rame ngopi dulu. Ya sesuai dengan falsafahnya. Ketika kita kenceng dalam sebuah forum diskusi dengan sajian kopi yang panas, endingnya, solvingnya ketemu ketika kopi sudah dingin, kita seruput bersama-sama. Sayang ya, ngobrol kita di malam ini tidak pakai kopi. Karena tadi sudah ngopi ya, tapi sini mau ngopi. Sudah ngopi tadi. Di ini ada nggak yang udah gabung Mas Pri? Ini ada yang komen nggak sih? Kayaknya nge-like sama gambar love itu, emoji love begitu. Iya. Gitu. Mungkin lagi malas ngetik kayaknya ini kan karena ini hawanya masih dingin-dingin, redup-redup siang tadi begitu di Kota Jombang ini. Ya, kita closing lah kayaknya. Kita kayaknya closing lah. Bagaimana menurut Nur tentang perempuan ini, ngopi dan perempuan ini? Kalau saya sendiri untuk perempuan nggak perlu terlalu menghiraukan opini orang lain atau mengekang diri, atau membatasi diri, tidak mau, kan ada kenapa emang perempuan salah kalau ngopi kan gitu. Jadi untuk mematahkan itu perempuan sendiri yang harus bisa merubah image itu. Bisa mengubah image. Jadi kalau mau ngopi ya ngopi aja. Asalkan tujuannya bener, nggak neko-neko, nggak macam-macam, ya udah nggak usah. Sambil membawa buku catatan. Sambil belajar bisa, sambil wifi-an. Sambil ini membawa laptop untuk karya-karya. Mungkin bisa membuat puisi bisa bikin esai, tulisan gitu ya. Ini, sebelum kita closing, ini ada puisi dari Ayu Utami yang dihasilkan dari ngopi. Iya, gimana Mas puisinya? Judulnya entah apa ini. Dia bilang begini. Dia tumbuhan yang sedang berbunga. Cecabangnya menembus pagar. Menjulurkan kuntum-kuntum pada dunia, seolah tergesa untuk menjumpai kekasih sang sufi nan mabuk kopi. Wah, asik sekali nih puisinya. Apa itu maknanya Mas Pri? Besok aja kita bahas. Waktunya udah habis ya. Sudah diperingatkan oleh produser kita ya, tentu saja ya. Yang pasti untuk para perempuan di luar sana, jangan pernah takut ngopi. Ngopi itu tidak ada batasan untuk lelaki. Kalau mau ngopi saja. Karena ngopi itu enak loh. Ada banyak macamnya, jadi lebih banyak ngopi akan ada dunia lain, akan ada inspirasi lain. Oke, gitu dulu Mas Pri. Itu dulu, tentu saja kita tetap semangat dan tetap sehat, tetap bahagia. Untuk teman-teman yang sudah disebut, sudah disenggol-senggol namanya tadi, tetap itu harapan kita dari KR53. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.